Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi pada channel GKJ Pekalongan. Dan kali ini kita akan kembali masuk pada Pelangi Sabda. Pelangi Sabda kali ini pada episode yang ke-33. Dan Pelangi Sabda kali ini akan dibawakan oleh orang tua kita, saudara kita terkasih, sesepuh kita, Bapak Sakeus Suranta STH. Mari Bapak Ibu kita simak bersama. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat bertemu kembali dengan renungan Pelangi Sabda yang ke-33. Dalam kesempatan ini akan kami sampaikan renungan Pelangi Sabda yang diambilkan dari kitab Keluaran pasal 4 ayat 10 sampai 17. Begini bunyi firman-Nya. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. tetapi Musa berkata, Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa, dan ia berfirman, Bukankah di situ Harun, orang Lewi itu kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya, dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian ia akan menjadi penyambung lidahmu, dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu, yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda mujizat. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema dari Pelangi Sabda ini adalah Tuhan memperlengkapi. Ketika Tuhan memanggil dan memilih Musa, ia mengungkapkan segala kekurangan yang dimiliki di hadapan Tuhan. Itu sikap jujur dan rendah hati Musa di hadapan Tuhan. Namun bukan berarti Musa menolak panggilan, bukan berarti menolak panggilan Tuhan, tetapi ungkapkan keberadaannya, di mana ia tidak pandai bicara, tidak punya kemampuan, tidak punya kekuatan, dan bodoh karena hanya sebagai seorang penggembala domba. Namun ia tidak menolak panggilan dan tugas itu, sehingga pada akhirnya Tuhan memberi kemampuan, perlengkapan dan kekuatan, juga melalui tongkat yang diberikan untuk membuat tanda ajaib. Bahkan Tuhan memberikan teman untuk bersama memimpin umat Israel keluar dari Mesir, yaitu saudaranya yang bernama Harun. Bahkan Tuhan akan selalu beserta dalam setiap saat. Aplikasi atau pengeterapannya, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memanggil dan memilih kita sebagai petugas dalam kepanitiaan di gereja atau majelis gereja
melalui keputusan bersama yang terlibat pemilihan, jangan menolaknya, karena Tuhan pakai mereka untuk memilih kita. Jangan menolak, terima saja. Tuhan pasti akan memperlengkapi yang kita butuhkan. Kalau kita melihat adanya kelemahan dan kekurangan, sudah tentu semua manusia memiliki kelemahan, karena pada hakikatnya manusia itu debu dan tanah. Tanpa campur tangan Allah tidak dapat berbuat apa-apa. Oleh karena itu, jangan menolak panggilan atau pemilihan atas diri kita. Percayalah, Tuhan pasti akan melengkapi segala yang kita perlukan dalam pelayanan itu. Percayalah, Tuhan beserta kita. Demikian, semoga renungan ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Bagaikan bejana